Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi untuk bersama-sama bersatu hati kita menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan, dan juga kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang keempat. Kita buka kitab Daniel pasal yang keempat. Kita akan memulainya dari ayat 28. Ya, ini cukup panjang, saya akan membacakannya dengan cepat. Daniel pasal yang keempat mulai ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis berbicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Lalu kita lompat ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kuasanya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun temurun. Ayat 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya, puji Tuhan. Ya, tadi yang kita baca adalah satu kisah cerita ya, yang dimana Nebukadnezar adalah seorang raja yang besar, raja Babel yang kekuasaannya sangat luas waktu itu. Ya bisa dikatakan raja yang super power ya, mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lainnya, dan dia memiliki luas wilayah yang sangat besar ya. Nah, ada satu yang terbersit di dalam pikiran saya dan hati saya, bahwa ternyata ada sesuatu yang sekalipun sudah memiliki segala sesuatu seperti Raja Nebukadnezar ini, tetapi tetap saja sebagai manusia ada satu kuasa yang tidak bisa dilakukan manusia. Hanya Tuhan yang bisa melakukan, yaitu apa? Mengatur alur kehidupan. Manusia hanya bisa menjalani kehidupan dengan melakukan segala sesuatu, impian, cita-cita, tetapi tidak bisa mengatur kehidupan itu sendiri kemana arahnya. Hanya Tuhan. Di sini kita akan belajar yang namanya kedaulatan Allah atas kehidupan manusia. Kalau kita melihat dalam perikop ini, kita baca semua, maka kita akan menyimpulkan beberapa kata, yaitu adalah Tuhan itu yang berdaulat atas kehidupan manusia. Dan kita sebagai manusia
kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa meninggikan diri di hadapan Allah. Ya ada satu cerita, mungkin kita sudah sering mendengar ya. Ada satu cerita di mana ada seorang bernama Transendo Neves, yaitu salah seorang yang mencalonkan menjadi presiden di Brasil waktu itu ya. Dia adalah orang yang berpengaruh di Brasil. Dia mendirikan partai dan ikut dalam pemilihan presiden. Apa yang terjadi ya? Dia berkata ya, dalam pemungutan suara itu di tahun sekitar tahun 1980 ya. Dia berkata kalau dia memiliki suara yang banyak, lebih dari 500.000 ya, Tuhan tidak bisa menghentikan dia atau melengsarkan jabatannya. Jadi dia berkata dengan sombong bahwa dia dengan banyak orang yang mendukungnya tidak akan bisa digeser, atau tidak ada orang yang bisa menggeserkan pemerintahannya, termasuk Tuhan ya. Ini satu kesombongan yang sudah di atas rata-rata ya. Kalau kita sombong sesama teman ya, itu bisa saja seringkali terjadi. Kalau sombong di hadapan Tuhan, wah ini mengerikan sekali. Nah, ternyata benar ya, di dalam kenyataannya waktu itu dia memenangkan vote-nya. Dia memiliki suara yang banyak. Nah, tetapi sehari sebelum pelantikannya sebagai presiden ya, dia meninggal dunia karena komplikasi. Nah, artinya dia tidak pernah menjadi presiden. Dia tidak pernah menjadi presiden, sekalipun benar dia memenangkan vote dari rakyat, tetapi perkataannya yang menyombongkan diri itu langsung dipatahkan oleh Tuhan ya. Sebagai manusia ya, kita bisa saja diberikan apapun oleh Tuhan, baik itu harta, kekayaan, keluarga, diberikan apapun, bahkan kekuasaan. Tetapi semuanya itu berjalan di dalam kendali Tuhan. Kalau kita tidak menyadari itu lalu kita menyombongkan diri, maka yang terjadi bisa sangat mengerikan dalam kehidupan kita. Nah, cerita yang sama ini seperti yang kita baca tadi di dalam kisahnya Nebukadnezar ya, dia seorang raja yang besar, yang agung, kekuasaannya luas. Lalu dia melihat semua daratan yang dia lihat itu, wah luas sekali kekuasaanku. Semuanya itu ya aku raih dengan tanganku, dengan kekuasaanku, dengan kekuatanku. Padahal ya, di dalam kehidupan ini ada Tuhan yang sudah mengatur. Baik ada yang Tuhan angkat menjadi raja, baik ada yang Tuhan angkat menjadi pengajar ya. Maka di sini kita belajar apapun keadaan kita, apa yang dipercayakan Tuhan, kita percaya itu anugerah ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang merasa rendah, karena Tuhan menganggap sebenarnya semua diberi porsi agar kehidupan ini berjalan sesuai rencana Tuhan. Nebukadnezar begitu menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah dia direndahkan sampai ya, kalau kita tadi baca, dia hidupnya tidak lagi di istana tetapi dihalau dari antara manusia, hidup seperti binatang ya. Saya membayangkan ini ngeri sekali. Lalu saya berpikir, wah kalau dia rajanya seperti itu, lalu istananya bagaimana? Siapa yang mengatur ya? Saya percaya pasti kacau. Lalu siapa yang mengatur strategi peperangan? Siapa yang mengatur rakyatnya? Karena hal ini terjadi begitu mendadak ya. Sebelum dia selesai berbicara sudah ada suara dari langit. Sebelum dia selesai menyombongkan dirinya,
sudah ada suara dari langit, kamu akan direndahkan. Ya, kita bisa belajar dari kisah ini ya, apa yang terjadi di sini. Ya, cerita yang sama kalau kita lihat juga dialami juga pada zaman ya raja-raja di Israel ataupun di Yehuda. Ya, banyak raja-raja Israel dan Yehuda yang jahat, yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita membaca ya di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, di situ ada janji pemulihan Tuhan ketika zamannya Raja Salomo. Tetapi setelah zaman Salomo kita tahu ya, kerajaan Israel itu pecah menjadi 2 bagian yang ada di Samaria dan Yehuda. Dan raja-rajanya hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya bacakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, ada janji Tuhan di situ. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, kalau kita baca di ayat seterusnya itu masih ada janji-janji yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melanjutkan membacanya. Nah, di situ banyak janji Tuhan, tetapi di situ dikatakan harus ada yang namanya merendahkan diri, berdoa dan berusaha mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Nah, disitulah Tuhan mendengar doa. Ini kebalikan dari apa yang namanya kesombongan. Ya. Ini berbalik kepada Tuhan itu lawannya dari kesombongan. Ketika orang sombong ya, secara tidak langsung dia sebenarnya sedang menjauh dari Tuhan. Sebenarnya dia sedang ya, melupakan Tuhan, melupakan siapa yang memberkatinya, siapa yang memberi kehidupannya. Nebukadnezar penguasa yang besar, tetapi dia lupa bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripadanya. Ya, dia menjadi raja yang congkak. Ya, memang kecongkaan itu tertanam di dalam kehidupan manusia ya, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka ada juga bibit-bibit kecongkaan itu ada di dalam kehidupan manusia. Demikian juga dalam kehidupan kita ya. Seringkali kita sombong ya, kita meninggikan diri ya. Ya, apa bedanya sombong dengan congkak? Sebenarnya menurut saya sama. Tapi kalau sombong itu lebih ke kalau kita tidak memiliki apapun kita bisa sombong ya. Kita tidak memiliki apapun kita bisa sombong. Tapi kalau kita congkak itu kita harus memiliki sesuatu. Gak bisa orang congkak gak punya apa-apa, itu gak bisa. Orang congkak itu harus memiliki sesuatu yang dia pamerkan. Seperti Raja Nebukadnezar ini ya, kekuasaannya besar. Ya biasa kita kalau melihat penguasa yang congkak ya seperti itu, berarti dia punya sesuatu yang besar, kekuasaan, entah juga harta. Kita sering menyebut oh itu orang congkak ya, karena apa, hartanya banyak, tetapi sering menghina orang miskin misalnya. Tapi kalau kesombongan ya, kita tidak perlu punya apa-apa itu bisa sombong. Kita bisa sombong. Kita tertanam di dalam kehidupan kita, di dalam daging kita itu ada yang namanya kesombongan. Nah, inilah yang tidak disukai Tuhan ternyata. Hal yang paling dibenci Tuhan itu salah satunya adalah yang namanya kesombongan atau juga kecongkaan. Nah, maka di dalam Lukas pasal 14 ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan.
Tuhan berdaulat untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita manusia. Nah, kuncinya kalau kita meninggikan diri, itu pasti kita akan menjadi rendah. Tetapi kalau kita merendahkan diri, justru akan ditinggikan. Nah, ini satu rumus ya, tidak bisa tidak ya. Tidak mungkin orang yang sombong akan bertahan, tidak akan bisa. Demikian juga orang yang rendah hati tidak mungkin tidak akan ditinggikan. Nah, sebab di sini firman Tuhan sudah mengatakan bahwa orang yang merendahkan diri itu akan ditinggikan. Maka mari dalam kehidupan kita belajar dari kisah ini. Jangan sampai kita meninggikan diri di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia pun ya. Sebagai sesama manusia pun kita lebih baik kita rendah hati ya. Kita rendah hati, sebab ya saya melihat banyak sekali kalau orang itu misalnya dalam satu percakapan itu ada orang yang meninggikan diri, memamerkan apa yang dia miliki. Orang itu justru tidak respect. Orang justru akan menganggapnya ya orang yang buruk ya, orang yang tidak baik. Nah, tetapi kalau orang dengan lemah lembut dia menjelaskan sesuatu dan dia tidak meninggikan apapun yang ada di dalam kehidupannya, nah orang ini malah dihargai, orang ini malah ya disegani. Tapi orang yang sering memamerkan apa yang dia miliki, merasa bisa, merasa pintar, menjelaskan semuanya ya, lalu semuanya teman-temannya dianggap tidak ada yang pintar ya, justru dia akan dianggap orang yang paling bodoh atau orang yang tidak diminati di antara teman-temannya. Nah, itulah yang terjadi ya. Itu satu hukum ya, hukum alam yang pasti, bahkan firman Tuhan, hukum firman Tuhan yang pasti. Nah, lalu dalam Lukas 1 ayat 52 juga dikatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, apa yang kita miliki sehingga kita bisa mengatur segala sesuatu? Ya, ini sudah kita anggap kita memiliki satu kuasa. Levelnya beda-beda ya. Levelnya ada yang diberi Tuhan ya menjadi pemimpin kota, memimpin negeri, jadi presiden ya. Levelnya beda-beda. Mungkin kita diberi kuasa untuk memimpin karyawan, untuk memimpin keluarga yang sudah dikarunia Tuhan keluarga. Berarti kita memimpin ya. Kita memimpin orang ya. Nah, Tuhan itu bisa menurunkan orang-orang dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Maka mari kita ingat ayat ini. Kita hidup dalam kerendahan hatian, karena orang yang tinggi hati kita melihatnya itu mereka mendapatkan celaka, mereka mendapatkan kesulitan malahan. Mari kita hindari hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 28 tadi ya, 28 ayat 29 tadi, Nebukadnezar meninggikan diri ya. Dia belum selesai berbicara lalu ada suara dari langit ya. Ada satu perkataan yang menyombongkan diri. Mari kita garis bawahi perkataan. Di dalam perkataan kita ya, mari kita berkata-kata dengan rendah hati, jangan dengan kesombongan ya. Perkataan kita itu berbahaya. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa lidah ini kecil, tetapi ya siapa yang menggemakannya memakan buahnya. Kalau yang kita gemakan itu baik, maka kita akan menuai hal yang baik. Kalau kita gemakan hal yang tidak baik, ya akan menuai hal yang tidak baik. Menggema itu berarti kan kita sendiri akan mendengar suara itu. Contohnya ya,
kita di satu tempat yang tinggi, ya, kita bisa mendengar gema suara kita, atau kita di tempat ruang tertutup yang menggema. Nah, ketika kita berbicara A misalnya, kita akan mendengar balik lagi suara itu A. Demikian juga kalau kita gemakan yang tidak baik, kita artinya adalah menerima ya yang tidak baik. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam berbicara. Ya, memang kalau apa yang kita bicarakan itu semuanya lahir dari hati, dan hati itu juga firman Tuhan penting untuk kita jaga. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, orang yang mengucapkan sesuatu itu lahir dari hatinya. Lukas pasal 6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Ya. Yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya. Demikian firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang diucapkan manusia itu keluar dari sumbernya adalah dari dalam hatinya dahulu. Kalau orang, ya kita sering mendengar orang yang suka merasani orang, ya berarti memang hatinya itu jahat, ya hatinya tidak baik, suka menilai orang secara negatif. Nah, tapi kalau orang ya suka menguatkan orang lain, dia suka ya memuji orang lain, bahkan ya sekalipun orangnya misalnya melakukan hal yang tidak baik, tapi dia selalu mencari cara untuk menguatkan orang itu dengan perkataannya, ya berarti orangnya baik. Ya, semuanya ada diolah di dalam hati kita. Kita akan juga melihat ya di dalam satu kisah di mana ya bagaimana efek ketika ada seorang pemimpin yang sombong, apa pengaruhnya di dalam kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Kita akan melihat satu ya di dalam 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel 24 mulai ayat yang ke-10. Sebenarnya ini 10 sampai 15 ya. Ya saya akan membacakannya. Ini satu kisah di mana ya terjadi pemimpin melakukan satu kesalahan, yaitu Daud. 2 Samuel pasal 24 ayat 10 sampai 15. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan datangkah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad,
Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ayat 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Ada 70.000 orang yang mati karena satu kesalahan seorang pemimpin. Nah, di situ ya ini satu apa ya? Kalau kita baca kisah ini satu pencobaan bagi Daud. Apakah dia masih berpaut kepada Tuhan ataukah dia sudah mulai mengandalkan dirinya sendiri? Nah, di situ dia dibujuk setan juga ya. Tetapi Tuhan juga membiarkan Daud ini memilih, karena kisah ini adalah kisah di mana Daud ini sudah menjadi lebih tua daripada sebelumnya ya. Ketika dia menjadi pahlawan itu, ini saat Daud sudah menjadi tua, sudah banyak hal dilewati bersama Tuhan. Maka kalau saya melihat di sini levelnya adalah Tuhan ini ingin mencoba Daud bagaimana dia, apakah dia masih tetap mengandalkan Tuhan atau dia sudah mulai menghitung kekuatannya sendiri. Maka setelah Daud menghitung, ini sebenarnya sudah diperingatkan ya sama Yoab, janganlah dihitung. Kalau dihitung itu sepertinya kita sudah tidak mengandalkan Tuhan ya, kalau dalam bahasa sehari-harinya seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia menghitung rakyat ya. Lalu ya menyesal Daud ya. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyatnya. Salah satu, kalau kita melakukan pelanggaran itu pasti tidak ada yang namanya damai sejahtera ya. Tidak ada damai sejahtera. Nah, di sini Daud ya melakukan satu kesalahan ya. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi dia melihat seberapa kekuatan kerajaannya, pasukannya. Nah, disinilah ya letak satu masalah ya. Ya saya membaca ini sebenarnya saya merasa kok nggak adil ya. Yang salah itu Daud, tapi kok yang mati rakyatnya banyak sekali ya. Banyak sekali rakyatnya yang mati. 70.000 orang. Wah, ini banyak sekali, melebihi kena sakit Covid ini. Cuman dari pagi sampai petang 70.000. Wah, ini pasti terjadi tangisan yang luar biasa di bangsa ini. Ngeri sekali. Wah, ini kalau saya membayangkan jadi Daud ini hancur lebur ini hatinya. Hancur lebur ini. Pasti merasa sangat bersalah. Pasti merasa waduh, sudah mengerikan. Nah, tetapi itulah yang terjadi. Maka ya dari kisah ini tetapi ada satu yang luar biasa dari Daud, yaitu ya perkataannya yang ternyata dia itu ya mau kembali kepada Tuhan. Sangat susah hatiku ya, ayat 14. Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Daud ini percaya tetap kepada Tuhan. Sekalipun dia melakukan kesalahan, tapi dia tahu bahwa Tuhan itu punya kasih sayang yang besar. Dia percaya apa yang diputuskan Tuhan, yang dilakukan Tuhan itu tetap yang terbaik. Jadi dia tidak terus memilih pilihannya sendiri, tetapi dia kembali menyerahkan segala pilihan hidupnya itu kepada Tuhan ya. Ini berbeda dari Saul ya. Saul mempunyai kebiasaan kalau salah dilanjutkan ya, tidak kembali kepada Tuhan. Nah, tetapi Daud ini ketika dia sudah salah ini sudah tidak bisa mikir apa-apa, pasti ini hancur hatinya ya, melihat wah ini nanti apa ini yang terjadi. Tetapi ya dia menyerahkan di tangan Tuhan. Berarti Daud ini percaya bahwa apa yang akan dilakukan Tuhan itu yang terbaik. Apa yang akan dilakukan Tuhan itu yang terbaik. Nah, segala sesuatu akan pulih ketika kita kembali kepada Tuhan. Nah, kalau tadi kita juga lihat Raja Nebukadnezar, dia juga pulih. Maka dia memuji Tuhan. Oh, Engkau Allah yang
berkuasa atas segala kerajaan di bumi. Ternyata tidak ada satupun raja yang bahkan besar tidak bisa berkuasa selamanya. Hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengatur satu kehidupan di dalam dunia ini. Satu kerajaan bisa berdiri itu karena Tuhan. Nah, ketika berbalik ya, maka semuanya menjadi pulih. Nah, saya mau membawa kita melihat bangsa kita ya. Mari kita berdoa terus bagi bangsa kita agar apa? Terutama bagi para pemimpin ya. Pemimpin itu kan sulit ya. Mereka memiliki tanggung jawab yang berat. Salah sedikit saja, wah itu tanggungannya itu besar. Tapi orang itu lebih suka menyalahkan pemimpin ya. Lebih suka menyalahkan pemimpin, padahal pemimpin sendiri itu sudah memiliki tanggung jawab yang besar ya. Kadang-kadang salah atau benar itu tetap disalahkan ya. Salah atau benar tetap disalahkan. Maka mari kita tidak seperti itu, tetapi kita mengambil sikap yang baik. Kalau kita sudah tahu bahwa betapa sulitnya seorang pemimpin itu, mari kita akan berdoa bagi pemimpin-pemimpin di bangsa kita agar memiliki hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tuh bisa mengatur bangsa ini menjadi pulih, sehingga Tuhan akan membawa bangsa Indonesia ini dipulihkan karena ada pemimpin-pemimpin yang rendah hati, pemimpin-pemimpin yang menyerahkan, tidak merasa memiliki kekuasaan itu dengan kekuatannya, tetapi menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan. Mari kita doakan para pemimpin kita di bangsa kita biar memiliki hikmat yang dari Tuhan, diberikan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan tidak mungkin turun tanpa kerendahan hatian ya. Tanpa Salomo merendahkan diri, Tuhan, saya tidak mau apa-apa, saya cuma ingin hikmat Tuhan. Nah, maka Tuhan berikan hikmat itu. Karena apa? Tuhan tahu ketika Salomo meminta, dia tidak meminta sesuatu yang mengenakkan dirinya, tetapi dia meminta sesuatu yang bisa untuk memuliakan nama Tuhan ya. Mari kita akan berdoa bagi pemimpin-pemimpin di bangsa kita. Sekarang Indonesia ini sedang mengalami masalah juga yang berat ya. Bu Sri Mulyani ya mengatakan bahwa ya kemungkinan akan ada satu periode di mana pasar ya uang di Indonesia ini mengalami goncangan ya. Keuangan Indonesia mengalami goncangan ya. Tetapi mari kita akan berdoa biar Tuhan memberi hikmat para pemimpin mengatur segala sesuatu dengan kerendahan hatian. Ketika pemimpin kita melakukan dengan rendah hati, kita percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Sudah jelas firman Tuhan katakan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Maka mari kita yang ada di sini anak-anak Tuhan, mari kita merendahkan diri kita juga. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Sekalipun keadaan sulit, sudah terlanjur sulit seperti Daud tadi, sudah terlanjur sulit, tetapi mari kita serahkan di tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan melakukan hal yang terbaik bagi bangsa kita. Ya puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, juga pengingat bagi kita untuk kita terus berdoa bagi bangsa kita agar datang pertolongan Tuhan.